Podcast Martabak, mari cerita bersama Bakti. Tentang tantangan dan perjuangan, tentang mimpi anak negeri, tentang bangsa yang sejahtera, berkat telekomunikasi dan informasi. Martabak, mari cerita bersama Bakti. Halo semua, selamat datang di Martabak, mari cerita bersama Bakti. Perkenalkan, nama saya Karina yang akan menjadi host di episode kali ini. Nah, di episode kali ini teman-teman Baktizen, kita akan bertemu dengan narasumber, salah satu tokoh lah ya, bisa dibilang tokoh untuk memperjuangkan konektivitas digital di kabupaten sesuatu. Nah, nanti saya belum kasih tahu nih kabupaten apa ya, biar teman-teman Baktizen bisa nebak. Nah, jadi kalau yang saya baca, kabupaten ini atau lokasi ini merupakan daerah yang dikenal sebagai salah satu tambang emas terbesar di Indonesia dan juga kaya akan sumber daya alam serta ragam budayanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Kadis Komunikasi dan Informatika dari Kabupaten Mimika dengan Bapak Yan Slamet Purba. Selamat datang Bapak. Halo, Baktizen. Ya, Baktizen kita Pak, betul Pak. Siap. Terima kasih Pak sudah memenuhi undangan kami untuk bisa menjadi narasumber di Martabak kali ini ya Pak, episode kali ini. Mungkin kita nanti ngobrol-ngobrol santai aja Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nanti kita bisa run through dari situ lah ya Pak ya, gimana ngobrolnya gitu ya. Siap. Untuk yang langsung aja ya Pak, untuk yang pertama nih yang mau saya tanyakan. Mungkin kalau kita mundur sedikit nih Pak, sebelum konektivitas hadir di Mimika, Kabupaten Mimika, seperti apa sih Pak kondisi masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik? Baik, Mbak. Halo teman-teman Baktizen. Di ruang Martabak, mari cerita bersama Bakti. Saya Yan Slamet Purba. Jadi terkait dengan perkembangan digitalisasi, jadi kita kenal bahwa digitalisasi ini penting. Cuman ada sebelum dan sesudah. Kabupaten Mimika sebelum, jadi itu di sana dirasakan bahwa perkembangan teknologi itu atau digitalisasi itu milik kalangan menengah ke atas. Jadi dengan perubahan dinamika yang begitu cepat, di mana tadinya beberapa vendor sudah masuk, sehingga ini yang memicu. Jadi kami dulu waktu bersama-sama dengan teman-teman komunikasi waktu masih bergabung dengan perhubungan, itu handphone itu kayak benda mahal. Setelah perkembangan, ternyata handphone menjadi hal yang jadi kebutuhan utama. Jadi kadang lupa sarapan, tapi jangan lupa handphone. Itu masalah. Ya. Tapi sekarang juga bergeser juga. Banyak masyarakat takut handphonenya ketinggalan. Karena apa? Takut ketahuan. Ini masalah. Tapi terkait dengan teknologi, ini luar biasa. Kami sebagai pembina terkait dengan jaringan telekomunikasi. Jadi kami sangat bersyukur sekali. Dunia Mimika itu terbuka sekarang. Jadi bisa dibayangkan orang lagi mancing, dia bisa update status. Ya, jadi ini terjadi di Kabupaten Mimika. Jadi kami bersyukur ada pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi sehingga orang bukan saja di kota tapi di desa itu dia bisa update status. Jadi dia mau makan, dia foto dulu, dia bilang makanan menu hari ini ya. Iya. Luar biasa. Luar biasa ya Pak. Jadi menurut kami perkembangan teknologi dan era digitalisasi ini tidak bisa dihambat. Cuman memang harus ada pembatasan untuk kalangan usia. Ya. Karena sekarang ini
ada perubahan pola. Orang kadang, anak-anak kecil ini kadang bangun pagi, bukan dia bilang selamat pagi mama, selamat pagi papa, tapi langsung dia lihat dia handphone. Handphone. Betul. Ya, jadi ini yang mungkin harus diatur lebih sehingga kita selamatkanlah generasi kita ini dari ancaman terlalu cepatnya ini perkembangan era digitalisasi. Mungkin gitu, Mbak. Iya, siap. Jadi memang dengan adanya digitalisasi gitu ya Pak, ada sisi positif dan sisi negatifnya seperti itu ya Pak. Benar. Cuman yang mungkin mau saya tanyakan lagi nih, kan tadi Bapak cerita tentang memang sudah hadir digitalisasi atau jaringan lah ya bisa dibilang gitu Pak. Siap. Kalau selama 5-10 tahun ke belakang Pak, perubahan yang paling terasa nih dari sisi telekomunikasi nih, misalnya dari layanan publiknya seperti apa dan lain-lain, mungkin bisa diceritakan Pak di Mimika. Baik, salah satu contoh itu dulu kalau pimpinan daerah melakukan monitoring evaluasi, itu kepala distrik harus ke kota. Tapi sekarang sudah langsung. Oke. Langsung dari kota, pimpinan daerah bisa ngecek anak buahnya di paling ujung. Di distrik paling ujung ya Siap. Pak ya. Jadi mengevaluasi jalannya roda pemerintahan, Ya. melihat bagaimana masyarakat kesehatan, pendidikan. Jadi kalau menurut saya ini harus naik, ditingkatkan terus Ya. terkait dengan kemampuan lebar bandwidth-nya itu. Ini jadi masalah tersendiri sebenarnya, karena kami berharap perkembangan digital ini bukan milik orang di pusat saja, tapi menjadi kebutuhan kita bersama. Terus yang berikut, kami melihat bahwa ini jadi perekat persatuan bangsa sebenarnya. Jadi melalui era digitalisasi, jadi dulu kalau kita mau lihat Aceh itu cuman di peta. Ya. Sekarang di browsing lah itu Google Map, Google Earth, Ya. langsung ditahu. Langsung kelihatan ya Pak. Terus habis itu dia berteman, kamu di mana? Aku di Aceh. Oh kita Indonesia ya. Nah, kenapa saya katakan itu? Karena sebelum di Kominfo saya juga di Kesbangpol. Kesbangpol, oke. Jadi saya bawa nilai-nilai itu di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika. Salah satunya tujuan kita bukan mencerdaskan saja, tapi merekatkan anak bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Iya. Itulah tugas kita sebenarnya. Terus yang berikut, memang untuk perkembangan teknologi digitalisasi ini memang harus pemerintah leading sektornya. Karena kalau swasta itu berpikir keuntungan. Keuntungan, betul. Kalau pemerintah dia menembus, dia dia duluan sebagai leading sektor untuk membuka isolasi ini. Kita kenal yang namanya 3T tadi. Nah, kalau ini saya hubungkan lagi ke waktu saya di perhubungan, membuka isolasi daerah dengan subsidi perintis. Kalau ini saya baru ngerti ternyata di Bakti mereka ada leading sektor membuka jaringan infrastruktur dasar, sehingga tempat-tempat yang selama ini tidak memiliki infrastruktur itu sudah mulai. Kami berharap nanti di tiap kampung ada, sehingga benar pembangunan itu dirasakan oleh semua masyarakat, bukan menengah ke atas, tapi sampai di tingkat yang lebih bawah. Mungkin itu Mbak. Oke. Wah, saya juga jadi tahu ya Pak terkait dengan di Mimika itu seperti apa sekarang gitu. Nah tadi sempat Bapak sampaikan bahwa Bakti merupakan leading sektor lah Pak, bisa dibilang gitu, untuk membuka wilayah keterisolasian wilayah gitu ya Pak ya. Siap. Nah
tadi saya juga dapat info bahwa sebelum kita melakukan podcast ini, Bapak juga sempat melakukan audiensi ya Pak ya, dengan Siap. teman-teman Bakti. Nah mungkin bisa nih diceritakan ke teman-teman Baktizen Pak, apa saja yang Bapak sampaikan mungkin di pertemuan itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi tugas kami jadi yang ada di ujung sana. Tadi dibilang dari ujung timur ya. Kami selalu membawa aspirasi dari teman-teman yang ada di Papua, khusus di Timika saat ini. Jadi ada beberapa yang telah kami sampaikan, kami sarankan. Contoh salah satu. Jadi Bakti sudah berkarya di Mimika dengan 34 BTS-nya. Ya. Tapi kami lihat ada beberapa di gunung yang penting, yang perlu ditambah. Padahal di situ juga ada masyarakat Indonesia yang butuh dilayani. Terus yang kedua, ada wilayah tertentu yang tingkat kecelakaannya tinggi. Tingkat kecelakaan tinggi sehingga kita butuh ada pembangunan juga BTS di situ oleh Bakti. Memang kalau dari sisi keuntungan tidak ada. Tapi dari sisi pemanfaatan untuk pertolongan terhadap kecelakaan di laut sangat dibutuhkan. Yang berikut memang kami minta kalau boleh speed ya, kecepatannya. Mungkin naik teruslah tiap tahun. Dari 2 Mbps naik 4, naik 8 dan seterusnya. Supaya ini jadi korelasinya ke kami pemerintah daerah, terutama di Kominfo, untuk nanti memberikan pertimbangan kepada pimpinan, ini spot mana yang kita bisa kembangkan ini, atau kita genjot, apakah dia pendidikan, kesehatan, UMKM, sehingga daerah itu tumbuh cepat. Kalau dia tidak didukung oleh sarpras atau infrastruktur telekomunikasi, itu untuk mengekspos itu agak lambat. Jadi saya berharap teman-teman di sini di Bakti bisa mengusulkan ke tingkat yang lebih atas, walaupun informasinya terbatas ya. Tapi saya berharap kami usul aja, usul supaya kita bangun ini Indonesia bagian timur, Papua khususnya Timika, supaya ke depan Timika mungkin bisa jadi pilot project di Papua, sehingga semua merasakan perkembangan itu era digitalisasi. Mungkin itu Mbak. Oke. Berarti memang ya memang sudah ada bantuan dari Bakti gitu ya Pak ya. Cuman mungkin kita akan tingkatkan itu lagi Pak dengan koordinasi yang terjalin nantinya ke depan dengan Diskominfo dari Mimika seperti itu. Jadi mungkin nanti juga ada mungkin teman-teman di teknis juga akan melanjutkan dari audiensi yang tadi Bapak sudah sampaikan dengan teman-teman Bakti supaya nanti bisa ditindaklanjuti ke depannya agar bisa lebih bagus lah ya Pak, baik untuk dari jaringannya, dari bandwidthnya dan segala macamnya. Nah, ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Nah, karena memang dari Bakti ini memang sudah kan hadir ya Pak untuk membangun BTS ataupun akses internet gitu ya. Tapi Bapak bisa nggak sih sampaikan ke kami atau ke Baktizen gitu ya, tantangan terbesar dalam menghadirkan jaringan di wilayah Kabupaten Mimika ini tuh seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan kayak geografisnya seperti apa dan lain-lain seperti itu Pak. Baik Mbak, memang membuka atau menerobos 3T tadi memang banyak tantangan. Jadi satu yang tadi Mbak sampaikan terkait dengan topologi geografis. Timika ada gunungnya, ada dataran rendahnya, ada juga pesisir laut. Oh, ini ya Pak, lengkap ya Pak ya? Ya. Pegunungan, pesisir laut gitu ya Pak? Ya, jadi satu, moda transportasinya susah. Modanya. Kedua, karena kalau susah itu pasti harganya luar biasa. Ini yang mungkin jadi
perhitungan tersendiri atau perhatian tersendiri. Karena kadang penganggaran ini saya lihat dia kayak flat, dia hitungnya penganggaran di daerah yang dijangkau oleh transportasi darat, sehingga waktu sampai ke tempat kami itu jumlah harganya luar biasa, ya, tingkat kemahalannya luar biasa. Terus yang kedua memang kami memang masih butuh juga untuk mendorong masyarakat, karena ini kalau generasi boomer ini kan cuma nelpon doang. Iya. Tambah SMS SMS, betul Pak. Kalau sudah generasi alpha ke belakang ini, ya dia manfaatkan betul. Terpapar ya Pak ya, terkait dengan Jadi digitalisasi. dia makan aja, dia sudah bikin makan dulu menu hari ini apa. Harus update gitu ya Pak ya? Siap. Update ke status gitu ya Pak? Siap. Jadi kami berharap memang dengan situasi-situasi yang ada di sana, ini mungkin jadi jadi atensi tersendiri waktu penganggaran, supaya jangan nanti ada jomblang situasi yang susah. Ini bisa diakalin atau diantisipasi waktu perencanaan itu sendiri, supaya bukan saja kita kejar output, tapi outcome-nya dapat, manfaatnya dapat. Terus habis itu bukan saja kuantitasnya yang kita kita buat makin banyak, tapi kualitasnya juga kita tingkatkan. Sehingga benar bahwa perkembangan itu diikuti dengan seksama dengan kualitas pelayanannya. Ya. Kalau saya ingat dulu, kalau tidak salah, jaringan dari Timika sampai ke Nabire itu cuma 50 Mbps ya. Jadi waktu kami pernah rapat, itu kurang itu, kurang. Saat itu memang benar tercukupi. Tapi perkembangan pengguna handphone ini kan luar biasa. Betul Pak. Di sini aja kita handphone satu orang satu. Di Papua bisa 2. Malah 2 ya Pak? Jangan kira orang Papua terlambat atau dia tidak punya keinginan yang luar biasa terkait dengan digitalisasi. Kita punya handphone di sini yang gini terbatas. Kalau di sana bisa yang Pro Max 17 Pro Max. Dia pakai, udah update sekali ya. Dia tidak pakai alas kaki. Tapi dia punya HP canggih. Ya. Sehingga itu kami melihat itu jadi peluang sebenarnya untuk dipoles mereka, sehingga pengetahuan tentang digitalisasi ini lengkap bagi mereka. Terus yang berikut saya lihat ini, harapan saya tetap optimis. Negara harus lebih melayani. Negara harus ada, karena di mana ada masyarakat, di mana ada penduduk Indonesia, negara harus hadir untuk memberikan pelayanan. Mau pelayanan apapun, termasuk konteks kita bicara hari ini adalah infrastruktur jaringan telekomunikasi. Gitu Pak. Oke. Wah, saya juga baru dapat informasi tuh Pak, kalau bahwa di sana itu pada punya HP-nya 2 ya Pak. Kalau kami di sini mungkin sampai rusak dulu baru ganti Pak, gitu ya Pak. Mungkin update ya. Update ya, benar. Handphone. Lebih update ya Pak ya. Oke, menarik. Nah, mungkin tadi Bapak juga sudah sempat mention sedikit tentang literasi digitalnya ya. Nah, mungkin strategi apa sih Pak dari Kominfo Mimika nih untuk meningkatkan literasi digital masyarakat di Mimika? Baik, kebetulan saya baru bergabung dan di Kominfo, sehingga ke depan saya akan membuat namanya Kampung Digital. Kampung Digital. Oke. Jadi sehingga kita berharap nanti dari kampung ini keluar orang-orang atau keluar generasi muda
yang tidak kalah dengan generasi muda di kota. Oke. Jadi selama ini kan kita terbelakang, kita terlambat terkait dengan informasi, terkait dengan literatur. Kalau sudah ada jaringan ini, infrastruktur ini terbangun, dan ini jadi kampung digital, saya kira ini tidak ada lagi hambatan antara desa dan kota bisa bersaing sejajar. Oke, keren Pak. Berarti kampung digital ini akan dilakukan ya Pak ya? Siap. Di bulan atau di tahun kapan Pak? Kalau mungkin spill dikit ke Baktizen gitu supaya. Ya, ini sudah saya laporkan ke pimpinan lebih Oke. tinggi sehingga beliau merespon dengan baik. Oke. Karena toh dulu orang-orang hebat kita kan dari kampung. Betul Pak, betul. Iya. Betul. Jadi dari kampung keluarlah bibit-bibit yang cemerlang ini. Betul. Kalau mereka dalam kegelapan, dalam keterisolasian selalu, berarti mereka tidak punya kesempatan. Sehingga inilah fungsi kita membuka itu, pasti sejajar dia, baru nanti kita lihat apakah kampung kalah dari kota. Ini mau dibuktikan bahwa di kampung terdapat juga banyak orang-orang yang cerdas, anak-anak yang cerdas. Betul. Sehingga diberikan kesempatan, dia berkembang, nanti memang tidak bisa instan ya. Betul Pak. Pasti ada proses, semuanya harus ada proses lah. Ya. Nah, kami berharap optimis lah, dari kampung timbul bibit-bibit yang unggul untuk berpartisipasi membangun Indonesia Raya ini. Oke. Ya. Keren Pak, semoga sukses Pak dengan kampung digitalnya. Jadi teman-teman yang ada di Papua atau di mana, ya di Papua ya khususnya karena Bapak wilayah Papua bisa ya digitalnya, digitalisasinya dan semuanya lah Pak ya, supaya bisa lebih maju seperti itu. Nah mungkin yang terakhir Pak, untuk fokus utama dari Diskominfo Mimika dalam pengembangan konektivitas digital itu apa Pak? Apakah ada target atau prioritas tertentu atau seperti apa? Dan mungkin nanti terakhir Bapak bisa menyampaikan harapan yang Bapak ingin sampaikan untuk masyarakat Mimika dan Baktizen juga dan generasi muda. Silakan Pak. Baik Mbak, jadi kami Kominfo punya rencana ke depan tiap kampung itu bisa ada jaringannya telekomunikasi di sana. Jadi supaya jangan ada jomblang antara kampung dengan kota. Terus yang berikut sesuai dengan kebijakan Bupati kami, sehingga dibutuhkan pembangunan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu berarti dari kampung. Ya. Kalau ekonomi kita kuat, maka kita tidak tergantung dengan kabupaten, dengan siapapun, sehingga kita bisa berdaya sendiri di tanah sendiri. Terus yang terakhir itu kembali lagi kita ke bagaimana kita rekatkan sesama anak bangsa yang ada di wilayah Kabupaten Mimika, karena di sana ada ancaman-ancaman lain yang tidak bisa saya sampaikan di sini, sehingga ideologi Pancasila harus ditancapkan lebih dalam, lebih mengakar, supaya sesama anak bangsa hanya berpikir maju untuk berkembang. Jadi saya berharap teman-teman di Bakti atau teman-teman yang sementara nanti akan melihat ini Baktizen ini, kami dari Timika punya harapan bahwa kami tidak ketinggalan. Kami mau berusaha, kami mau sama-sama kita bangun Indonesia ini, kita bangun Mimika, supaya kita tunjukkan bahwa Indonesia lebih daripada negara lain. Supaya nanti di era globalisasi kita siap berdaya saing ya Pak. Berdaya saing. Jadi Presiden sekarang kan bikin lumbung padi bukan di Jawa lagi, dia bikin di Merauke. Ya,
Ya banyak satu dua hal memang itu tantangan yang harus dihadapi. Saya tidak tahu nanti di Timika apa. Di Timika apa yang nanti dipikirkan oleh teman-teman atau bapak-bapak kita yang terhormat di pusat. Tapi saya berharap wilayah Mimika adalah bagian daripada wilayah Indonesia yang harus dikembangkan infrastruktur telekomunikasinya, dikembangkan semua leading sektor supaya kita sama-sama lah membangun Indonesia ini. Indonesia dari timur mulai bangkit, mulai berkembang supaya kita sejajarkan diri dengan Indonesia tengah dan barat. Keren, Baktisan, luar biasa. Siap. Baik, terima kasih Pak Yan. Selamat Purba atas waktunya ngobrol-ngobrol bersama kami di Martabak. Mungkin karena keterbatasan waktu ya teman-teman, kita sayangnya harus mencukupkan terkait dengan episode Martabak kali ini. Tapi nanti teman-teman Baktisan bisa melihat episode kali ini di YouTube kami ya. Nanti kalau Pak Purba ada Instagram atau YouTube Pak di Diskominfo Mimika bisa disampaikan ke kami, nanti bisa kami kolaps gitu Pak. Pasti ada. Terus Siap. harapan saya nanti Baktisan ini bisa menonton atau menyaksikan nanti teman-teman membuat podcast di Mimika. Wah, ini tantangan. siap. Ini tantangan untuk kita semua. Sebuah undangan ya Pak Siap. ya. Kita aminkan dulu Pak. Semoga kami bisa balik berkunjung ke tempat Bapak ya Pak di Diskominfo Kabupaten Mimika. Baik, teman-teman Baktisan, itu ngobrol-ngobrol saya dengan Bapak Yan Selamat Purba selaku Kepala Dinas Kominfo dari Kabupaten Mimika. Semoga teman-teman Baktisan bisa mendapatkan ilmu baru nih dan insight-insight dari Pak Purba tadi yang disampaikan itu keren banget ya. Jadi semoga teman-teman di sini bisa menonton dan menjadikan ini sebagai inspirasi. Baik, mungkin saya Karina selaku host di episode Martabak kali ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Podcast Martabak, mari cerita bersama Bakti. Tentang tantangan dan perjuangan, tentang mimpi anak negeri, tentang bangsa yang sejahtera berkat telekomunikasi dan informasi. Martabak, mari cerita bersama Bakti.